Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Setuju tidak? Takbir! Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, ya itu tidak semudah dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan? Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja. Membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Ba'lawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Alatos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Ba'lawi. Kalau orang tuh yang dekat itu di Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Houthi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Houthi, turunan Nabi itu di sana. Permintaan dari Habib Rizik yang memohon kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membuka pendaftaran jihad ke Palestina ditanggapi oleh Jenderal Dudung. Dan di video kali ini kita akan menemukan 5 strategi kaum Ba'lawi untuk memberdaya mukibinnya, khususnya warga Indonesia. Jadi jangan skip dan tonton sampai selesai. Habib Rizik Syihab sekarang kan muncul lagi gitu ya, kemudian membuat narasi tentang macam-macam soal KM 50 lah, soal Palestina. Seperti Palestina, apa ulasannya kita simak videonya. Untuk berjihad ke Gaza gitu misalnya. Kan kayak gitu-gitu. Terus kemudian Fufu Fafa. Jadi itu kan seruan-seruan yang berada di ranah publik juga gitu. Nah, itu gimana dari sudut pandang pertahanan gitu kalau menurut Jenderal itu soal ke Palestina itu loh. Oke, yang pertama masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau. Pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita-kita ini, jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain. Tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja, berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer misalnya sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi satu sisi juga, ini juga harus
kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu. Itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, ya itu tidak semudah dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan? Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja. Itu hanya retorika Ya. aja gitu kali. Ya, betul. Dan kalau komitmen soal terhadap Palestina dan Gaza kan Pak Prabowo sudah Wah, luar menegaskan. biasa, Pak, Ya, sampai mahasiswa diperhatikan. dari Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas, pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat concern sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah Palestina. Ya memang yang kita analisa saat ini, yang kita berikan masukan bahwa masalah ideologi yang sekarang ini sedang berkembang, saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya masalah ideologi, walaupun saat ini sudah mulai muncul-muncul informasi-informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu juga masalah sosial budaya, ya. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikejar oleh Bapak Presiden itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketahanan pangan, food estate, ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah, itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi. Kalau misalnya terjadi perang dunia misalnya, nah kita juga udah siap ya secara ekonomi. Artinya kita kemandirian itu betul-betul kita jaga. 5 strategi licik Pahlawi yang berhasil diterapkan di masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, dan terkhusus lagi adalah warga Nahdlatul Ulama yang meyakini bahwa Wali Songo adalah keturunan Rasulullah yang telah menyebarkan agama Islam di negeri Nusantara ini ya. Yang pertama, mereka selalu menanamkan narasi dan propaganda di masyarakat bahwa Robitoh Alawiyah adalah salah satu-satunya pencatatan nasab yang sah di Indonesia, bahkan di dunia. Selain itu tidak ada. Yang kedua, mereka akan selalu menggaungkan di masyarakat bahwa Wali Songo yang sudah menyebarkan agama Islam di Indonesia ini adalah keturunan dari Pahlawi yang nasabnya atau jalurnya bermuara kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang ketiga, mereka akan selalu mengatakan di masyarakat bahwa keturunan Wali Songo saat ini sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya dari jalur perempuan, dan kalau dari jalur perempuan maka dianggap terputus, nasabnya sudah tidak menyambung lagi kepada Rasulullah. Agar apa? Agar masyarakat hanya meyakini bahwa Habib-Habib itulah sisa-sisa dari keturunan Rasulullah. Yang keempat, mereka akan mengatakan kepada masyarakat, mendatangi bahkan mempersekusi dan mengintimidasi siapapun yang mengaku keturunan Wali Songo, mengaku Said, mengaku Syarif. Agar apa? Agar tidak ada lagi orang-orang yang berani mengaku sebagai keturunan Wali Songo atau keturunan Rasulullah. Kalaupun ada mereka yang berani ngaku, mereka harus diintimidasi, dipersekusi, dan harus melalui uji verifikasi dari Robitoh Alawiyah yang itu tidak akan mungkin berhasil. Dan yang kelima, mereka selalu menanamkan di masyarakat bahwa gelar dari keturunan Rasulullah yang paling tinggi adalah Habib. Selain itu adalah gelar-gelar rendahan yang harus tunduk kepada gelar tertinggi, yaitu Habib. Dan strategi ini cukup berhasil mereka tanamkan sehingga para muhibin susah untuk disadarkan. Baru-baru ini Habib Novel menyinggung tentang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dianggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai provokator pemecah belah umat. Namun pernyataan tersebut dipatahkan oleh Kiai Syarif yang menentang balik para tokoh-tokoh Khabib untuk debat nasab bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Perseteruan tersebut dikomentari oleh Mahesa. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti
Supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Muhibbin yang dungu jauh lebih bahaya daripada pendukungnya Kiai Imad yang pintar. Nah, saya pastikan Ustadz Novel tidak akan mampu mendatangkan salah satu ketiga nama ini untuk berdiskusi di ajang yang bergengsi sebesar ILC. Nggak bakalan, karena jika itu terjadi, disitulah hari kehancuran buat para habaib. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibbin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi ini Beda kelas, beda level. Betapa pedasnya kritikan saya kepada Kiai Syarif Rahmat. Tapi saya tetaplah objektif. Kali ini Kiai Syarif dan Ustadz Novel terlihat jauh kelasnya. Ustadz Novel mempertanyakan sesuatu yang tidak penting tentang din Utsman. Sehingga dengan mudahnya Kiai Syarif Rahmat menjawab itu. Sering kita singgung dengan sebuah pepatah, sahabat yang bodoh jauh lebih bahaya daripada musuh yang licik. Dalam konteks kali ini, muhibbin yang dungu jauh lebih bahaya daripada pendukungnya Kiai Imad yang pintar. Saya pastikan Ustadz Novel tidak akan mampu mendatangkan salah satu ketiga nama ini untuk berdiskusi di ajang yang bergengsi sebesar ILC. Nggak bakalan, karena jika itu terjadi, disitulah hari kehancuran buat para habaib.
Nah ini sering kita edukasi ya. Jadilah muhibbin yang cerdas, jangan jadi muhibbin yang dungu gitu. Karena tidak hanya perilaku oknum habaib yang akan menghancurkan habaib secara umum, maka perilaku muhibbin yang dungu juga akan ikut serta menghancurkan para habaib. Ya, mohon maaf, sehebat apapun Kiai Imaduddin, sepintar apapun Kiai Imaduddin, kalau habaib mampu mengontrol dirinya, kalau muhibbin mampu mengontrol dirinya, kehancuran bisa diminimalis. Hari ini ulah Ustadz Novel Baswedan Pak Mumin, novel yang tadi lah ya, akan menjadi sebab malapetaka buat para habaib. Catat siti saya ini novel ya. Jadi buat muhibbin, ingat, sering kita sampaikan, kalian jadilah pecinta hanya dengan berdiam diri. Semakin muhibbin yang dungu berbicara, semakin hari kehancuran datang kepada kalian. Dan kalian tidak usah ngeles-ngeles. Muhibbin sudah berkurang, orang yang percaya sama habaib sudah berkurang. Sebab perilaku oknum habaib, sebab perilaku muhibbin. Nah, kali ini novel Bak Mumin akan menjadi salah sebab kehancuran habaib. Saya tunggu itu di LC. Walau saya pastikan nggak bakalan datang itu ketiga nama ini. Salam brot. Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad, hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada duriah Rasul minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi palsu, Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Duriah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin sholihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada duriah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.